Yo guys, Redmi 12 Explorer Edition baru sampai nih di studio K2G. Video ini bakal singkat aja ya, gue mau kasih tahu impresi pertama gue gimana secara keseluruhan. Lalu gue pengen jajal Dimensity 1080 dari MediaTek yang sepertinya bakalan lumayan rame di tahun depan di ranah mid-range, serta ngetes charging 210 wattnya seperti apa. Hampir lupa nih, tes sedikit kamera 200 megapikselnya juga dong, pastinya. Yuk kita let's go. Oh ya, tambahan nih, seluruh video ini bakalan gue shoot dari Pixel 7 Pro. Gue pengen lihat kemampuan Pixel 7 Pro ini untuk bikin konten seperti apa. Oke, ini boxnya. Nope, cuma kasih lihat doang boxnya tapi gue nggak unboxing lagi. Yang penting di dalam boxnya ya handphonenya dan charger 210 wattnya. Emang goks ya permainan angka ini. Nggak mau tuh Xiaomi pakai 200 watt. Udah biasa itu. 210 watt biar jadi yang ter. Khusus yang versi Explorer ini warnanya cuma satu, yaitu hitam. Di luar materialnya yang oke, bahasa desainnya menurut gue B aja ya, generic. Modul kameranya tuh mirip handphone-handphone dari Realme, Oppo, Vivo. Intinya secara desain sih nggak ada yang wah. Maklum lah, ini seri Redmi bos. Seri utility nih, bukan fashion. Yang plus dari desain sebetulnya ada beberapa. Redmi Note 12 Explorer ini udah ada IP53, masih ada headphone jack, dan speakernya stereo dengan kualitas suara yang udah oke di kelasnya. Masuk ke layar Full HD AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. First impression gue ya bagus-bagus aja. Warnanya ya khas AMOLED dengan deep blacks-nya. Ya layarnya taraf AMOLED mid-range lah. Brightness-nya juga cukup bagus ya, no problem ngelihat layar di outdoor. Gue juga apresiasi desain bezel di sekitar layar yang cukup balance di semua sisinya. OS-nya jelas MIUI lah ya, MIUI 13, dengan versi Android juga masih Android 12, belum 13. Karena ini unit China, jelas nggak ada Google Play Store-nya, cuma mudah banget install Play Store-nya, tinggal download APK-nya, install, selesai. MIUI-nya gimana? Like always, bukan favorit gue. Nih diagram style UI menurut klasifikasi yang K2G buat. Selera kami ada di tengah ke kanan. Kalau kalian suka yang di sebelah kiri gimana? Ya bebas, itu namanya selera. Nah, kita masuk ke hal-hal yang menarik dibahas. Pertama, jeroannya, Dimensity 1080. Ini adalah calon pengganti Dimensity 920 nih, yang menurut analisa gue bakal lumayan menjamur di 2023 nanti. By benchmark, kita bisa lihat raw performance-nya ada peningkatan tipis dari Dimensity 920, 500 ribuan antutunya. Secara stabilitas performa ketika di gaspol pun bagus ya. Di wildlife stress test stabil di 99%. Dengan raw power segini jelas daily no problem sama sekali. Buat gaming bagaimana? Gue tes gaming dengan Apex Legends. Duh sayang amat ya. Biasalah settingan grafis gak kebuka semua. FPS-nya mentok di normal very high sampai ultra HD high. Gak bisa 60 FPS. Padahal raw powernya bisa loh ini main 60 fps harusnya. Main Genshin Impact di settingan low dan FPS dibikin 60, gue dapet 40 sampai 50 fps. Sementara di settingan tertinggi dapet 30-an fps. All in all secara performa sih mantep ya, cuma ya gitu biasalah MediaTek. Ini bener-bener butuh lobby-lobby developer game deh yang bener supaya settingannya pada nyala sesuai kemampuannya. Next yang menarik kamera 200 megapikselnya. Sebelum cek kamera utamanya, gue mau info dia ditemani oleh ultra wide 8 megapiksel yang kualitasnya just okay, kamera gimmick makro 2 megapiksel, serta selfie kamera 16 megapiksel. Nah, kamera 200 megapikselnya gimana nih? Gimmick nggak? Kayak 200 megapiksel di Infinix. Ya kalau di Infinix kan pakai sensor ISOCELL HP1, ini pakai HPX. Lalu beda dengan di Infinix, image signal processor di Dimensity 1080 udah mendukung sensor 200 megapiksel. Di mode auto yang hasilnya di pixel binning ke 12 megapiksel hasilnya bagus. Sharp tanpa over sharpening, dynamic range luas tanpa terlalu dipaksakan, warna cukup akurat dengan tendensi saturasi ke arah eye pleasing tapi nggak lebay sama sekali. Nah, mode 200 megapikselnya nih gimana? Selama pencahayaan bagus, sekilas hasil jepretannya nggak jauh beda dengan mode autonya dengan sedikit perbedaan di processing dynamic range. Lebih bagus di auto. Keunggulannya adalah kita bisa reframe setelah shot diambil tanpa kehilangan banyak detail. Tapi ada yang aneh nih, kok shot 200 megapikselnya lebih noise free ya dan kelihatan kayak cat air walaupun memang lebih detail. Biasanya justru auto yang lebih clean dari noise.
Oh ya, tapi tetap ya nggak perlu menurut gue di crop sampai 100%, karena akan kelihatan juga tuh berbagai kekurangannya. Lalu seperti biasa, kalau nggak planning untuk nge-crop fotonya nggak perlu nyalain mode itu ya. Secara satu foto tuh bisa sampai 30 megapiksel. Moto di kondisi pencahayaan yang mulai kurang oke masih bisa diandalkan. Problem muncul ketika udah gelap. Objek foto dan kitanya harus bener-bener still, padahal udah ada OIS nih. Resiko blurnya tuh tinggi. Analisa gue, informasi mentahnya tuh kegedean ya, nggak ngejar ISP-nya untuk ngejepret beberapa kali supaya bisa digabungkan menjadi satu image low light yang bagus. Menurut gue tahun depan bakal ada 2 tren smartphone kamera nih, gede-gedean megapiksel dan gede-gedean fisik sensor. Yang mana menurut kalian bakal lebih sukses? Drop komen di bawah ya. Kalau gue sih prefer gede-gedean ukuran sensor. Untuk videonya maksimum resolution di 4K 30 fps, nggak stabil ya. Khas banget video smartphone berchipset MediaTek. OIS-nya doang nih yang bermain, sementara EIS-nya enggak. Video selfie yang mentok di 1080p 60 fps juga sama aja. Hal terakhir yang menarik, apalagi kalau bukan chargernya, 210 watt cuy, tercepat nih sekarang. Kalau by testing internal Xiaomi dibilangnya sih bisa ngisi 0-100% dalam waktu 9 menit. Tapi itu kan pasti di kondisi yang super ideal ya. Kita coba di kondisi normal, ruangan AC, gue charge dari 5% nih, full dalam waktu 12 menit. Goks. Oke, itu adalah hal-hal menarik dari Redmi Note 12 Explorer ini. Rest of the specs-nya ada internal storage 256, RAM 8GB, serta fingerprint sensor yang nyatu dengan power button. Responnya cepat dan akurat. Alright, Redmi Note 12 Explorer Edition. Ini handphone menarik banget ya, tapi melihat spek yang super tinggi, gue nggak yakin nantinya bakalan resmi di Indonesia. Paling kayak biasa lah, yang hadir versi biasanya doang. Namun kalau sekedar berharap ya sah-sah aja, ya nggak? Apalagi ini kayaknya seri Redmi yang termentok secara spek sampai saat ini. Masa ya nggak boleh seri Redmi mencoba mencuri perhatian dari seri Xiaomi maupun Poco? Oh ya, kalau kalian nggak sabar pengen nyoba, gas cek lapaknya Apple Tree. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.